bahwasannya kita tidak selalu terkekang oleh bentuk-bentuk dogma tentang agama. Lantas bagaimana secara teori dan secara akademis apa yang melatar belakangi adanya dogma yang kaku di agama-agama eh, tentang kesamaan seks atau apa ya, orientasi seks yang sama, homoseksual ataupun lesbian itu dilarang mati-matian dalam agama. Mungkin untuk berikutnya saya lemparkan kepada beliau Gus Ansori yang kebetulan eh, beliau kalau tidak salah tesisnya menulis tentang LGBT. Mungkin untuk tempat dan waktu saya serahkan kepada Gus Aan. Iya, terima Monggo Gus. kasih. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali berada di sini, diundang oleh teman-teman UINSA. Bagi saya ini sangat progresif. Saya akan katakan secara khusus ini WA kepada rektor kalian, yang juga dosen saya di Tebu Ireng, Mas Masdar, bahwa keberadaan beliau untuk mengganti guru saya juga, yakni Pak Kiai A'la, itu juga memberikan angin segar menyangkut soal keterbukaan akademik. Tidak banyak UIN yang tahan untuk membincang soal yang sangat krusial. Saya pernah di-cancel secara mendadak oleh IAIN Tulungagung, padahal rektornya itu, Maftuhin, itu teman saya ngopi waktu belum jadi rektor. Saya ketawa saja, seperti itu. Yang kedua, terima kasih apresiasi moderator. Iya, tesis saya seputar rekonstruksi perkawinan sesama jenis di dalam hukum Islam dengan menggunakan perspektif HAM dan perspektif SOJSC. Sudah diuji dapat A, tapi tidak bisa diluluskan secara sepihak karena salah satu pengujinya, bukan pembimbing ya, salah satu pengujinya yakni wakil rektor, waktu itu rektornya Gus Solah, memaksa saya untuk mengganti judul dan mengganti daftar isi. Sampai sekarang. Lah, tesis dapat A kok disuruh mengganti judul dan mengganti daftar isi itu loh. Kan berarti kan saya bikin lagi, saya nggak mau. Saya bilang, enggak apa-apa, saya nggak diluluskan. Ketimbang saya harus melacur gara-gara gelar MH di universitas saya yang tercinta, Universitas Hasyim Asy'ari, Tebu Ireng. Saya angkatan 2016. Seperti itu, dan nasib saya terkatung-katung, saya benar-benar disandra. Ya, kuat-kuatan lah. Saya nggak butuh gelar, terserah. Saya nggak mau melacur seperti itu. Teman-teman sekalian, Gus Amar ini bukan orang sembarangan. Dia ini ring satunya Bu Sinta Nuriyah Wahid, istrinya Gus Dur. Dia adalah ring satu di Puan Amal Hayati, yayasan yang bergerak di bidang gender dan juga intoleransi yang langsung di bawah Bu Nyai Sinta Nuriyah Wahid. Artinya apa? Setahu saya tadi barusan update di status di Facebook itu 2 bulan yang lalu ya, Gus Amar ya kayak gini. Tahun 2015 itu waktu Muktamar NU dan waktu itu pula adalah hari ulang tahunnya Gus Dur yang ke-75, saya jadi panitianya. Itu Bu Sinta waktu itu Gus Amar di depan itu masih belum ganteng seperti sekarang, itu masih kelihatan perempuan-perempuannya. Kemudian ditunjuk itu sopoan. Terus Gus Amar bilang, saya Bu Nyai, dulu Fatayat sekarang Ansor, seperti itu. Dan Bu Sinta ketawa saja. Seperti itu. Nah, yang ingin saya katakan adalah kalau misalkan transisinya Gus Amar ini berdosa dan tidak boleh, bagaimana mungkin orang yang sesuci Gus Dur dan istrinya itu mau menerima Gus Amar? Itu secara nalar seperti itu. Karena tadi moderator menanyai saya soal dari mana doktrin itu, oke, saya akan langsung ke doktrin sebelum nanti. Kelihatankah ini kenapa kita memusuhi LGBT? Kelihatan ya moderator ya?
Begini teman-teman, kenapa kemudian ini? Kita harus tahu bahwa Islam yang ada di Indonesia ini masih didominasi oleh cara pandang yang klasik. Fikihnya fikih klasik, semuanya. Mu'in, Fathul Wahab, Ajuri, kemudian Bidayatul Mujtahid dan lain sebagainya. Masih cara pandang yang klasik. Cara pandang klasik di dalam fikih Islam itu, with all due my respect, sangat bias patriarkis. Masih sangat bias patriarkis itu dalam arti masih meletakkan laki-laki yang seperti saya, seperti moderator, yang punya penis, itu sebagai ciptaan yang lebih tinggi ketimbang perempuan. Itu cara pandang fikih klasik. Yang kedua, di dalam Islam klasik, Islam itu dimaknai al-Islamu huwad din wad daulah. Islam itu tidak hanya soal agama, tapi juga soal komunitas, soal sistem pemerintahan, sistem komunitas. Seperti itu. Apa yang disebut dengan komunitas itu? Maka di dalam politik Islam ada yang tidak kita sebut sebagai konsep ummah. Ya, konsep ummah. Kalian yang belajar soal sosiologi Islam dan studi politik Islam pasti ngerti soal konsep ummah ini. Nah, konsep ummah ini kalau mau dilacak itu sangat bertumpu kepada aspek kuantitatif. Sekali lagi, konsep ummah itu sangat bertumpu pada aspek kuantitatif. Artinya apa? Artinya semakin banyak orang, maka dipersepsi ummah itu semakin kuat. Ya, seperti pemilu itu loh. Pemilu itu kan nggak butuh kualitas, tapi butuh jumlah. Karena satu orang profesor nilainya sama di kotak pemilu dengan satu orang bodoh. Sama harganya, satu. Seperti itu. Nah, begitulah ummah konsep itu, yakni sangat bertumpu pada jumlah yang banyak. Persis seperti multi level marketing. Semakin banyak downline, semakin bagus. Oke? Dari sini timbul pertanyaan. Bagaimana konsep ummah ini dicapai? Ada dua dalam politik Islam. Pertama adalah dengan cara konversi. Dengan cara konversi itu begini. Yang dulunya bukan Islam, dipaksa menjadi Islam. Akhirnya Islam bertambah secara jumlah. Ya, menjajah, mengekspansi, dan lain sebagainya. Itu konversi. Nomor dua, itu adalah dengan cara memastikan terutama perempuan sebagai biological reproductive woman as reproductive tool. Jadi menjadikan perempuan itu sebagai pabrik anak. Itu sebabnya misalkan ada doktrin banyak anak banyak rezeki. Di dalam tradisi klasik Islam, kalau perempuan itu nggak bisa punya anak, harganya akan turun. Dalam cara pandang klasik Islam loh ya. Notulen misalkan. Notulen misalkan Hasanah. Kalau dia sudah menikah dan 10 tahun tidak punya anak, lalu ia datang di dalam reuni keluarga, lalu ditanyain oleh anggota yang lain, Hasanah, kamu sudah 10 tahun, sudah punya anak berapa? Hasanah akan ngomong, oh saya bangga saya tidak punya anak. Begitu Hasanah? No. Karena dalam doktrin patriarki Islam, kesempurnaan perempuan adalah tidak hanya menikah, tapi juga punya anak. Itu sebabnya kalau tidak salah di dalam kompilasi hukum Islam atau di Undang-Undang 174, syarat untuk boleh melakukan poligami bagi laki-laki adalah ketika istrinya tidak bisa melahirkan. Padahal itu sangat patriarki sekali. Jadi perempuan itu diminta untuk melakukan tugasnya beranak. Sehingga apa? Sehingga kalau ada perempuan kok tidak suka laki-laki, maka di dalam sistem politik Islam klasik, itu berarti ini akan mengganggu konsep keumatan.
Lah wong iki kudune bisa beranak pinak kok tiba-tiba dia malah suka terhadap perempuan, kan nggak bisa diperanak akhirnya. Begitu juga dengan laki-laki. Jadi seperti Gus Amar ini akan dianggap aib karena apa? Kudune Gus Amar itu adalah bisa melahirkan, bisa dibuai supaya banyak orang Islam. Tetapi kalau ia memilih untuk seperti itu, kan berarti Islam politik kan rugi. Karena ada satu inangnya yang tidak bisa dibuai. Begitu juga dengan laki-laki. Kalau harusnya laki-laki itu membuai, lah kok ini ada laki-laki kok nggak suka dengan perempuan, berarti kan rugi, quote unquote Islam politik. Ya, jadi begitu. Harusnya dosen UINSAP bisa menjelaskan hal yang remeh-temeh. PhD-nya banyak, doktornya banyak. Tapi kan nggak berani. Mungkin karena takut dipanggil oleh Pak Kajur atau Pak Dekan. Tetapi kan ini masuk akal. Jadi itu, sehingga apa? Doktrinnya adalah yang laki-laki harus membuai, yang perempuan harus dibuai. Maka orang-orang seperti Gus Amar, ini dalam narasi Islam klasik, itu dianggap aib, dianggap hina, dan tidak boleh untuk bisa menjadi dirinya sendiri. Ia harus dipaksa, quote-unquote, sebagai manusia kodratnya. Ya ini kodratnya adalah dia harus melahirkan, meskipun ia tidak suka. Tapi apakah Islam klasik ini benar sesuai dengan gambaran Islam besar? Saya dengan sangat percaya diri ingin mengatakan, belum tentu benar. Ya, kenapa bisa demikian? Disinilah kemudian saya akan mulai memastikan beberapa hal. Yang pertama, teman-teman sekalian, saya ingin mengatakan bahwa di dalam Islam, di dalam Al-Quran, saya main Al-Quran aja. Di dalam Al-Quran itu, kita diminta untuk menggunakan akal dalam kerangka memahami ciptaan Tuhan. Kalau di sini ada anak-anak dari ilmu tafsir dan tafsir hadis, pasti tahu kata-kata akal, apalah takkilun. Kata-kata akal, berpikir, use your brain, use your rationality, itu ada 49 kata. Maka dengan cara ini, itu salah ketik, saya ingin mengatakan kalau ingin memahami ciptaan Tuhan dalam bentuk manusia, gunakan ilmu gender dan seksualitas. Kalau kamu ingin membaca bahasa Arab dan tahu artinya, gunakan ilmu nahwu sorob. Kalau kamu ingin tahu hadis, maka minimal ngerti mustolaah hadis. Seperti itu. Maka untuk tahu ciptaan Tuhan dalam kerangka manusia, kita tidak hanya harus lancar membaca Jalalain, Ibnu Katsir, Tobari, Qurtubi, tidak. Tapi gunakan ilmu terkait dengan kemanusiaan. Apa itu? Gender dan seksualitas untuk lebih mengetahui makhluk yang bernama manusia dengan segenap keunikan. Nah sekarang itu kan banyak orang itu mentang-mentang sudah bisa baca kitab Quran, full, bisa bajuri, kemudian langsung tiba-tiba ia merasa mempunyai. Itu sopo sih ngomongnya, tolong di mute, itu nggak sopan banget itu. Maka kemudian dia menganggap bisa semuanya. Bagi saya kurang. Untuk memahami ciptaan Tuhan, untuk memahami Al-Quran dalam aspek kemanusiaan, gunakan ilmu gender dan seksualitas. Belajarlah ke banyak orang, ke Gus Amar, belajarlah ke Mbak Dina. Mereka jago-jago di dalam ilmu gender dan seksualitas. Seperti itu. Yang kedua, teman-teman sekalian, Gusti Allah itu berfirman melalui dua hal. Kalau dalam kitab namanya Al-Quran, dan firman Tuhan yang lain, itu yang non-Quranik dalam bentuk ciptaan. Artinya apa? Artinya kalau ada, misalkan, kalau ada lombok, kalau ada garbis, kalau ada semangka, meskipun tidak disebutkan dalam Al-Quran bahwa lombok, semangka, dan pepaya itu ciptaan Tuhan, tetapi justru keberadaannya itulah yang bisa menjadi, itu juga ayat. Wamin ayati an khalaqalakum gitu.
Namanya ayat-ayat kauniyah. Jadi Al-Quran itu berfirman melalui dua hal. Tersebut di dalam Al-Quran ataupun dalam bentuk ciptaannya. Kalau misalkan orang seperti Gus Amar ini tidak ada dalam Al-Quran, bukan berarti ia bukan ciptaannya Gusti. Justru keberadaannya Gus Amar ini adalah bagian dari ciptaannya Gusti. Yang bisa jadi kita ini belum bisa melihatnya di dalam Al-Quran. Yang ketiga yang saya pahami, saya dididik waktu ditambak beras itu, dididik untuk meyakini bahwa Tuhan mampu menciptakan apapun yang ia inginkan. Bahkan mampu menciptakan hal-hal yang tidak masuk akal. Contoh. Kan ya tidak masuk akal kalau ada orang perempuan bisa hamil tanpa campur tangan laki-laki. Masuk akal atau tidak? Enggak masuk akal. Tetapi ibunya Yesus, ibunya Isa, Siti Maryam itu bisa. Secara teologis di Al-Quran bisa. Ada perempuan tanpa intervensi laki-laki dia hamil. Gitu. Bisa artinya apa? Gusti mampu menciptakan apapun yang ia inginkan. Bagi saya sih seperti itu, mampu. Aneh seperti Gus Amar ini ya mampu. Ini yang menurut saya menjadi hal yang penting. Yang selanjutnya teman-teman sekalian, kalau tadi saya diminta untuk ngomong LGBT dan agama, maka agama Islam itu apa? Saya mau yang simpel-simpel. Tujuan Islam itu, saya pakai yang standar aja, itu adalah maqasidus syariah. Pasti sudah dengar. Maqasidus syariah itu adalah tujuan kenapa agama itu hadir. Tujuan kenapa Islam itu hadir. Pasti ngerti semuanya. Tapi yang mungkin belum tahu adalah ada cara pandang klasik dan ada cara pandang modern. Ada 5 aspek. Saya ngomong aja. Pertama, hifdzuddin, menjaga agama. Ulama klasik itu memaknainya yang membela Islam. Menjatuhkan Ahok, menghajar orang Kristen, itu dianggap tujuan Islam, yakni membela agama Islam. Seperti itu. Tetapi cara modern, yang ini diamini oleh Gus Dur, hifdzuddin, itu tidak hanya membela Islam, tapi ditafsiri oleh Gus Dur, menjaga kemerdekaan beragama. Tahu ya? Sih? Gitu. Menjaga kemerdekaan beragama. Hifdzun nafas, klasik mengatakan membela nyawa orang Islam. Jadi kalau ada orang Islam ditabrak sama orang Kristen misalkan, mauan nyawa dibalas nyawa. Klasik membela nyawa Muslim, tapi modern itu diperluas, menjaga hak hidup manusia. Nggak peduli dia agamanya apa. Sepanjang ia manusia, maka ia harus dijaga hak hidupnya. Itu cara pandang modern. Hifdzul akal terbatas, misalkan klasik menganggap terbatas pada hilangnya kesadaran akibat mabuk. Tapi modern mengatakan, yang saya amini, kewajiban untuk berpikir rasional dan saintifik. Kalau ada orang yang ngomong, kita lihat yang ngomong tapi tidak berbasiskan rasio dan sains, maka menurut saya itu mengganggu akal sehat. Nah, yang keempat ini yang menarik. Disinilah yang keempat ini adalah pintu masuk yang tidak pernah berani disentuh oleh para dokter dan para master yang concern di wilayah halusasiyah maupun ilmu hadis dan lain sebagainya. Yakni hifdzun nasal, menjaga keturunan. Klasik memaknai tujuan Islam itu adalah memastikan orang itu mampu berketurunan. Kudu mampu mana. Itu sebabnya orang-orang seperti Hasanah Notulen itu kalau nggak bisa beranak pinak, Gus Amar nggak bisa beranak pinak, dianggap nggak Islami. Itu cara pandang klasik. Cara pandang modern setidaknya diamini oleh Jasir Auda dan juga para Islamic scholar. Hifdzun nasal itu dalam kerangka modern itu dianggap diperluas, yakni menjaga hak atau menjaga organ reproduksi atau melindungi hak anak. Artinya menjaga hak atau organ reproduksi, kalau misalkan ada seorang istri, dipaksa melakukan hubungan seksual oleh suaminya, padahal perempuan itu nggak mau,
maka yang laki-laki berdosa karena ia membahayakan organ reproduksi dari orang lain. Nah, yang menarik adalah melalui ini pula hifdzun nasl itu saya dengan berani memaknai bahwa tujuan agama Islam itu adalah hifdzun nasl dalam kerangka melindungi kemerdekaan identitas gender dan seksualitas. Seperti itu. Ini yang bagi saya menjadi sesuatu hal yang menarik. Teman-teman sekalian, kalau banyak orang yang mengatakan orang seperti Gus Amar ini tidak Islami, saya ingin katakan, kita ini terlalu sering membaca Al-Quran, tetapi hanya dibaca saja, dihafalin saja, tetapi tidak pernah mau atau tidak pernah membaca secara jelas ayat-ayat yang penting. Ini yang menjadi sengketa saya dengan salah satu ustadz selebritis ketika saya di ILC. Saya bilang bahwa di Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut satu orang, satu manusia berjenis kelamin laki-laki yang tidak memiliki hasrat seksual terhadap perempuan. Itu ada di dalam Al-Quran. Ini, awit tabi'in ghairu ulil irba minar rijal. Para pelayan laki-laki yang tidak punya hasrat seksual terhadap perempuan. Dalam konteks apa ayat ini turun? Dalam konteks perempuan boleh untuk tidak berjilbab di hadapan beberapa orang. Salah satunya adalah di hadapan laki-laki yang tidak punya hasrat seksual terhadap perempuan. Para ahli klasik mengatakan, oh iki wong gendeng, oh ini wong tuwek. Saya mau tanya, apa kalau ada orang gila laki-laki itu mesti gak iso ngaceng? Kan belum tentu. Apa kalau ada orang laki-laki usia 70 tahun, itu kalau dan ia suka perempuan ketika melihat film porno, ia pasti tidak akan ngaceng. Mbah saya masih. Artinya kan gugur itu. Ini yang menurut saya menjadi hal yang menarik. Nah, yang menarik adalah teman-teman kalau kalian baca bagaimana Al-Maududi memaknai orang-orang seperti ini, dia merujuk ke Bukhari, di hadis Bukhari. Di situ disebutkan bahwa Ummu Salamah, salah satu istrinya Nabi, itu punya best friend. Namanya Hid. Hid itu sangat mungkin seorang transgender. Ia laki-laki tetapi lemah gemulai dan ya saya meyakini dia adalah waria, transgender. Dia punya akses langsung ke mana? Ke kamarnya Ummu Salamah. Loh, itu istrinya Nabi loh. Ada di Bukhari. Seperti itu. Tapi kenapa ini diingkari? Ya nggak tahu. Seperti itu. Ada. Makanya baca, jangan apa kata orang. Baca sendiri dan gunakan ilmu pengetahuan, gunakan akal dan sains. Yang ketiga, menurut saya, penting bagi kita untuk memikirkan apa yang saya tulis. Kan ada yang ngomong nih, loh, Gus Amar itu seperti itu kan berarti ia tidak mensyukuri nikmat Allah. Orang yang yang operasi plastik tidak mensyukuri nikmat Allah, mau operasi kelamin tidak bisa mensyukuri nikmat Allah. Maka pertanyaan filosofisnya adalah kesempurnaan ciptaan itu bersifat absolut atau proses? Kalau mau di breakdown, ingat, hati-hati, ini level master, pertanyaan saya. Apakah kita tidak diperkenankan mengubah apa yang telah diberikan oleh Tuhan itu secara absolut? Ataukah apa yang telah diberikan Tuhan ini bisa dinego? Bagi saya, kita harus memelihara pemberian Allah supaya bisa menjadi diri sendiri. Kesempurnaan ciptaan agar bisa menjadi rahmatan lil alamin. Kalau mau sederhananya begini. Kita kan punya kuku nih. Kalau kita meyakini kuku kan tiap hari kan panjang. Atau rambut ini kan panjang. Kalau ini rambut ini dibiarkan saja, rambut ini kan terus panjang dan tumbuh.
kita bingung, ini mau kita potong atau tidak. Kalau kita potong, berarti kan kita ini tidak mensyukuri nikmat Tuhan. Karena apa? Lawang diberi rambut kok dipotong. Kita mandi sehari 3 kali. Harusnya kita tidak boleh mandi. Sebab apapun yang menempel ini adalah pemberian dari Gusti. Tapi kalau kamu nggak mandi 2 hari, 3 hari, masuk ke kampus, ya kamu akan diusir satpam. Karena baumu nggak enak. Artinya apa? Artinya pemberian Tuhan, ya, kesempurnaan ciptaan itu bersifat proses. Kalau saya, ya saya potongi rambut saya supaya saya ganteng. Kalau ganteng, saya percaya diri ngomong. Kalau nggak ganteng, saya nggak percaya diri ngomong. Ingat, bagi saya, kita harus memelihara pemberian Allah. Memelihara itu berarti bisa menghilangkan, bisa mempercantik, bisa membuat lebih seksi. Ukurannya apa? Ukurannya adalah konfidensi, menjaga diri sendiri. Itu sebabnya menurut saya tampil cantik, tampil ganteng itu penting dan mungkin wajib bagi orang yang hanya percaya dirinya bisa dibangun dengan cara cantik dan ganteng. Masa kamu bisa jadi rektor kalau baumu nggak enak? Ya, pasti kamu tidak akan dijadikan rektor atau dijadikan senat mahasiswa. Lalu siapa yang berwenang mengukur bahwa ini boleh dipotong, ini boleh dibiarkan, dan lain sebagainya? Menurut saya, pemilik tubuhlah yang berwenang itu. Berdasarkan apa? Ya berdasarkan sains dan berdasarkan otoritas pribadinya. Kalau misalkan moderator itu bisa confident untuk tampil di Zoom tanpa mandi, tanpa keramas selama 7 hari, ya enggak apa-apa. Tapi bukan berarti semua orang akan atau diharuskan seperti moderator. Kalau saya enggak mandi 3 hari, ya enggak pede. Artinya ukurannya sangat subjektif. Ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan tidak membebani seseorang melebihi apa yang mampu ia tanggung. Kalau saya sudah nggak kuat, kalau nggak keramas 3 hari sekali, ya saya akan keramas karena nggak mungkin Tuhan membebani saya sesuai dengan apa yang saya tanggung. Kalau Gus Amar habis melakukan operasi kalau tidak salah perataan payudara. Bagi saya yang tahu ya Gus Amar. Kayak gitu. Bukan berarti seluruh perempuan pasti seperti Gus Amar. Dan bukan berarti perempuan yang satu juga boleh memaksa Gus Amar sesuai dengan nilainya. Kayak gini kan menurut saya kan ya masuk akal kan, menggunakan akal. Nah, teman-teman sekalian soal transgender. Saya ngambil yang agak tua, Badruddin Al-Aini. Badruddin Al-Aini ini mengarang kitab Umdatul Qura, syarahnya Bukhari, 25 jilid, kamu bisa googling itu. Itu. Al-Aini hidup tahun 1300-an, abad ke-14. Itu membagi transgender itu menjadi 2. Khilqi dan takallufi. Khilqi itu dari sononya. Ya, dari sononya itu ya memang diciptakan Tuhan seperti itu. Yang tahu siapa? Yang tahu Tuhan dan pemilik tubuh. Di sini ada Mbak Sofa. Dia ini setahu saya secara jenis kelamin laki-laki, tetapi ia transgender. Dari sononya mau dipaksa untuk tidak ngondek, ya nggak bisa. Nah, khilqi ini yang nggak apa-apa ya, karena memang diciptakan seperti itu. Khilqi itu adalah given, ciptaan dari Gusti. Saya ambil ini yang Merlin. Merlin ini dia transgender, tapi dia meyakini dirinya perempuan. Ya ini dia. Seperti Gus Amar, ini khilqi. Karena apa? Karena nggak dibuat-buat. Lawan dari khilqi itu adalah takalufi. Takalufi itu dibuat-buat. Gak wedok, macak wedok. Bagaimana contoh konkretnya? Contoh konkretnya seperti di Radar Jember. Itu Radar Jember itu. Dia ini laki-laki jreng. Laki-laki jreng itu ya dia nggak ngondek, nggak apa, ya laki-laki suka perempuan.
dia berpura-pura jadi perempuan untuk melakukan kejahatan. Pakai cadar, ternyata berkumis, modus biar bisa rangkul jamaah putri. Artinya apa? Dia takallufi berpura-pura menjadi berpura-pura menjadi bukan dirinya sendiri untuk kepentingan menipu, kepentingan untuk merugikan orang banyak. Nah, Gus Samar kan tidak merugikan orang banyak. Beda dengan ini. Nah, ini yang saya kira menjadi hal yang menarik menurut saya. Yang terakhir, ini yang menurut saya penting. Sebelum nanti ditanya, soal Lut bagaimana, soal Lut bagaimana, soal Lut bagaimana. Adik-adikku dan teman-temanku sekalian, kalau kalian baca soal Nabi Lut itu, jangan dibaca parsial ya adik-adikku. Kisah Nabi Lut itu terserak di 7 surat kalau tidak salah, dan kalau dikumpulkan ada 19 ayat. Jadi kalau mau tahu kisahnya Nabi Lut, itu ayat-ayatnya dikumpulkan dulu, disusun, lalu dibaca dengan seluruhnya. Jangan dipotong-potong. Kalau dipotong-potong, ya kayak ustadz-ustadz itu. Dipotong, tapi tidak lihat konteks. Nah, ini juga masuk di dalam, di dalam tesis saya soal Lut ini. Saya tahu dan membaca itu. Kesimpulan saya begini. Apa yang terjadi dengan kaum Lut itu adalah laki-laki yang mencoba memperkosa laki-laki. Saya ulangi, supaya teman-teman bisa paham. Ini kan ada laki-laki banyak satu kampung, mendatangi rumahnya Nabi Lut, memaksa Nabi Lut supaya menyerahkan laki-laki ini agar supaya bisa dipakai, agar supaya bisa dipaksa melakukan hubungan seksual. Tapi tidak diperbolehkan oleh Nabi Lut. Itu kan upaya pemaksaan kehendak. Jadi bisa dikatakan bahwa yang terjadi dengan Nabi Lut itu adalah perkosaan. Teman-teman sekalian, kalau perkosaan itu tidak hanya dilarang di dalam Al-Quran, perkosaan laki-laki terhadap laki-laki. Bahkan ketika kita hetero, yang katanya dianggap yang paling benar, saya suka dengan misalkan Raisa. Lalu saya mencoba memperkosa Raisa. Boleh atau tidak? Ya tidak boleh. Yang tidak boleh memperkosanya. Bukan rasa suka saya terhadap jenis kelamin tertentu. Itu di Nabi Lut. Ya, Nabi Lut itu adalah konteksnya laki-laki ingin memperkosa laki-laki. Yang nggak boleh itu memperkosanya atau suka dengan laki-lakinya. Kalau ada yang jawab, yang nggak boleh itu laki-laki suka laki-laki. Oh, kamu jangan melebihi Al-Quran. Di Al-Quran, di An-Nur 31 itu, bagi laki-laki yang tidak punya hasrat seksual terhadap perempuan, tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang meminta orang seperti itu, yang nggak punya hasrat seksual terhadap perempuan itu, untuk menyukai perempuan. Jadi kalau ada orang yang memaksa, orang laki-laki yang nggak suka perempuan dipaksa supaya memaksa perempuan, menurut saya, itu kok melampaui Al-Quran. Loh itu Nabi Lut loh ya, salah lagi. Nabi Lut itu soal perkosaan kok. Yang nggak boleh itu memperkosa. Ini yang menurut saya menjadi hal yang penting. Sehingga apa? Sehingga kita jelas untuk melakukan ini. Yang terakhir, teman-teman sekalian, mungkin ada di antara kita yang mau men-challenge ini. Loh, Aan, bukankah tujuan penciptaan laki-laki dan perempuan adalah berketurunan? Saya balik lagi nanya, apakah dengan demikian setiap manusia yang tidak berketurunan akan berdosa? Benar seperti itu? Ya enggak benar. Lawang Tuhan saja bisa membuat orang itu sebagai mandul kok hakim. Artinya apa? Kalau ada orang
yang tidak berketurunan, baik mandul secara medis atau memilih untuk tidak berketurunan, itu nggak dosa. Artinya kalau misalkan Gus Amar memilih sebagai perempuan, dia punya sel telur, tapi ia memilih untuk tidak membuai, ya dia tidak berdosa. Yang dosa adalah yang memaksa. Itu sebabnya, itu sebabnya tidak ada satupun menurut saya yang berani mengatakan bahwa kalau ada perempuan tidak bisa hamil, maka ia akan masuk neraka. Atau kalau ada perempuan yang tidak mau hamil, ia pasti masuk neraka. Nggak akan ada yang berani. Karena apa? Karena tujuan manusia itu tidak hanya berketurunan. Tujuan hidup manusia adalah seperti yang di surat Al-Anbiya, wa marsalnaka ila rahmatan lil alamin. Ia menjadi rahmat bagi orang lain seperti itu. Nah, ketika memaksa orang mempersekusi orang LGBT, apakah itu kemudian menjadi rahmat bagi orang lain? Bagi saya ya tidak. Saya kira itu moderator. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.